Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Baraya Penangan TV, Sampurasun. Gimana nih Baraya, kabarnya di rumah sehat ya? Mudah-mudahan di hari ke berapa ini? 25 Ramadan ya, kita selalu diberikan kesehatan. Dan tentunya hari ini seperti biasa kita akan menyampaikan informasi yang menarik di Ulas Berita ya, edisi Selasa 25 Maret 2025. Dan tentunya saya tidak sendiri Baraya, di sini ada Teh Rifdah ya yang akan sama-sama kita mengulas ya berita di siang hari ini yang sudah termuat di Koran Harian Umum Kabar Priangan. Di halaman utama Baraya di sini ada dua informasi yang menarik, tapi di bawah lebih menarik. Kalau di atas ada potret masa aksi ya ketika sedang demonstrasi, di bawah lebih menarik dari Pak Gubernur Deddy Mulyadi yang kemarin sempat viral nih Teh Rifdah, ramai gitu video hoaxnya di media sosial. Saya bacakan dulu informasinya ya Baraya. Di sini berisi informasi yang provokatif dan menyesatkan. Video hoax Deddy Mulyadi menyebar di media sosial katanya. Di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat menghimbau untuk masyarakat supaya lebih waspada terhadap penyebaran video hoax yang memang mengatasnamakan Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi di berbagai platform media sosial. Karena memang video hoax yang tersebar tersebut berisi informasi yang tidak benar ya, ataupun provokatif dan menyesatkan serta disebarluaskan melalui akun palsu. Di sini juga ada dari Diskominfo yang menyampaikan bahwa katanya kami mengingatkan untuk masyarakat agar tidak mudah percaya dalam informasi yang tersebar karena harus dulu melakukan verifikasi katanya. Nah, Baraya, dari informasi yang barusan memang beberapa waktu lalu ya Teh Rifdah sempat ada video yang beredar di media sosial dengan akun-akun palsu ya yang mengatasnamakan Gubernur Provinsi Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi dengan informasi yang provokatif dan tentunya tidak benar gitu. Nah, dalam hal ini kita mengambil benang merah ya Teh Rifdah dari informasi yang barusan ini tentu menjadi sebuah pelajaran ya, tidak hanya untuk satu masyarakat tapi untuk seluruhnya, khususnya di Provinsi Jawa Barat juga ya, karena memang dengan kecanggihan teknologi hari ini malah justru sebetulnya menjadi salah satu celah untuk oknum-oknum melakukan hal-hal yang tidak benar gitu ya, termasuk kejahatan di media sosial dengan mengatasnamakan akun dari Pak Deddy Mulyadi gitu. Nah, kita juga menghimbau ya sebagai salah satu media juga untuk Baraya dan masyarakat umum itu supaya lebih berhati-hati ketika mendapatkan informasi lewat media sosial, bisa dicek terlebih dahulu apakah benar informasinya atau memang hoax gitu. Jadi tidak termakan hoax ya, karena memang ini salah satu bentuk filter ya yang harus kita lakukan oleh masing-masing individu supaya tidak termakan informasi palsu, termasuk informasi yang Pak Deddy ini menjadi korban gitu ya dari informasi hoax yang beredar seperti itu. Lanjut Teh Rifdah. Beralih ke ini Teh, wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Di Kabupaten Tasik. Sudah hawa-hawa mau lebaran gitu ya Teh. Yang pastinya ini semua elemen mempersiapkan yang terbaik gitu ya untuk masyarakat Indonesia. Di sini Kemenag Kabupaten Tasikmalaya hadirkan Masjid Posko Mudik 24. Di sini maksudnya 24 jam mungkin ya. Kita bacakan terlebih dahulu. Dalam upaya memberikan pelayanan maksimal kepada pemudik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten membuka Masjid Posko Mudik 24 jam. Ya betul. Yang berlokasi di Masjid Besar Al-Muslimin Kadipaten Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini ditandai dengan apel pasukan yang diikuti oleh para satgas Masjid Posko Mudik 24 jam. Mereka sudah siap siaga melayani pemudik dengan berbagai fasilitas, mulai dari tempat istirahat, layanan informasi, hingga bimbingan rohani. Mereka juga dibantu oleh relawan dari Saka Amal Bakti Kementerian Agama yang dengan semangat turut berkontribusi dalam pelayanan sosial ini. Di sini ada Bapak Haji Dulur Rohman menegaskan bahwa tidak hanya dalam urusan administrasi dan pendidikan, tetapi juga dalam pelayanan langsung di momen-momen penting seperti mudik, Pak Dudu selaku Kepala Kantor Kemendag Kabupaten Tasikmalaya juga turut hadir gitu ya, turut terjun langsung ke lapangan. Di sini juga ia mengingatkan bahwa mudik bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan hati menuju keberkahan. Oleh karena itu, seluruh petugas di posko diimbau untuk melayani pemudik dengan penuh keikhlasan, keramahan, dan kepedulian. Ya, betul sekali ya. Karena dengan adanya mudik ini tentunya
ini ya teh, saling ingin menjalin silaturahmi ya teh, silaturahmi dengan keluarga-keluarga yang memang dekat maupun jauh gitu. Jadi dipastikan dengan adanya kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh Kemenak Kabupaten Tasikmalaya ini bisa dapat dinikmati oleh para pemudik dan berjalan juga dengan lancar sesuai yang diharapkan. Boleh lanjut teh, beralih. Baik, Taribda, kita akan berlanjut nih Baraya masih tentang seputar mudik karena memang sedang momennya ya, Taribda. Di informasi Garut Sumedang, di sini ada berita tentang Pemprov Jawa Barat tambah 400 unit PJU baru di jalur mudik Garut katanya. Di sini pemerintah Provinsi Jawa Barat menambah sebanyak 400 unit penerangan jalan umum atau PJU baru di kawasan jalur mudik yang ada di wilayah Kabupaten Garut. Penambahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pemudik menjelang Lebaran 2025. Di sini juga disampaikan bahwa katanya sebanyak 400 PJU baru itu katanya menurut Budi karena memang akan dipasang di sejumlah jalur yang memang vital dan biasa digunakan untuk mudik. Selama ini di wilayah Garut memang masih banyak jalan ataupun titik yang rawan akibat kurangnya cahaya ya, ketika penerangan. Nah, Baraya, ada informasi yang barusan ini menjadi kabar gembira ya Taribda untuk para pemudik dan para pengguna jalan karena untuk jalur di Garut ini khususnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menambah 400 unit PJU. Jadi ketika Baraya sekarang momentumnya nih lagi mau mudik atau nanti pasca Lebaran mau arus mudik gitu ya, mau pulang, itu jangan khawatir soal penerangan karena sudah ada tambahan penerangan baru gitu dari pemerintah Jawa Barat gitu ya. Jadi ketika nanti Baraya melakukan perjalanan itu tidak akan terlalu gelap gitu ya, karena memang titik-titik yang pasang PJU ini adalah titik-titik yang rawan gelap gitu teh. Kecelakaan. Rawan kecelakaan juga karena memang kondisi penerangan yang tidak memadai gitu, yang minim. Jadi setelah ada PJU ini diharapkan nanti jalur mudik pastinya lancar, aman lancar, arus mudik juga nanti aman lancar, termasuk yang paling penting adalah Baraya sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Termasuk nanti balik lagi juga selamat. Seperti itu. Ya. Lanjut Taribda. Oke, beralih ke Ciamis ini nih Baraya, masih seputar mudik nih teh. Kayaknya ini semuanya lagi pada sibuk fokus gitu ya tentang mau mudik ya. Iya, betul sekali. Di sini seperti kita ketahui di Sub juga sebelumnya pas tangan Ramadan gitu ya teh, kita baca berita itu memang sudah melakukan rem cek kendaraan-kendaraan transportasi umum buat para pemudik nih. Yang mana di sini hadapi mudik Lebaran, sopir dan kondektur dites kesehatan. Nah, ini mungkin salah satu tindakan untuk mengurangi kecelakaan ya teh, laka lantas yang pastinya tidak kita inginkan, apalagi khususnya bagi pemudik gitu ya. Persiapan menghadapi arus mudik Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah, Dinas Perhubungan Kabupaten Ciamis menggelar apel di halaman kantor tersebut. Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ciamis pada Senin 24 Maret 2025. Apel diikuti lebih dari 100 personel dari berbagai unsur, termasuk pengendali operasional lalu lintas, manajemen rekayasa lalu lintas, teknisi penerangan jalan umum, serta petugas terminal. Di sini juga Kepala Dishub Ciamis, Dadang Mulyatna, menyebutkan pihaknya telah menyiapkan 1 posko induk di Ciamis, serta 6 posko lainnya di wilayah Cihaur-Beuti, Sindang Kasih, Panjalu, Kawali, Cisaga, dan Banjarsari. Para anggota tersebut akan disebar di berbagai posko untuk kelancaran arus mudik. Nah, membaca berita ini gitu ya teh, mungkin kita juga mengharapkan yang terbaik gitu ya untuk para pemudik agar jalannya itu lancar dan selamat sampai ke tujuan. Di sini juga kita menghimbau nih agar para pemudik ini selalu berhati-hati dan memanfaatkan posko peristirahatan gitu ya teh, untuk tempat beristirahat, apalagi yang memang jaraknya tuh jauh berjam-jam gitu ya teh. Bisa melipir dulu nih ke posko-posko yang memang sudah disediakan ini di daerah Ciamis. Oke, beralih teh ke berita selanjutnya. Di Kota Tasik mungkin ini menjadi berita penutup ya Taribda. Ada ini dari Pangandaran satu lagi. Pangandaran. Berarti Tasik dulu ya. Kita beralih dulu ke Tasik. Di sini ada informasi tentang berita duka ya Baraya. Kepulangan jenazah dibantu Gubernur Jawa Barat meninggal di Kalimantan dimakamkan di Ampera, Kota Tasikmalaya. Ini berita duka cita ya Baraya, kita bacakan dulu. Jenazah almarhum Yana Permana berusia 35 tahun, ini warga Jalan Ampera, Kelurahan Panglayungan, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, akhirnya bisa sampai dan dimakamkan di Tasikmalaya pada Senin 24 Maret 2025.
Di sini juga disampaikan bahwa katanya Yana yang merupakan anak buah kapal atau ABK kapal dari Cumi ya, KM Bintang Jaya Makmur, sebelumnya dikabarkan hilang kontak saat sedang mengais rezeki. Ia dinyatakan hilang kontak akibat tenggelam di wilayah Kalimantan pada 19 Maret 2025 lalu. Sejak saat itu, tim SAR gabungan langsung melakukan pencarian dan menemukan Yana sudah dalam keadaan meninggal dunia di perairan bagian timur Pulau Cempedak, Kalimantan Barat. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Agus Salim, di sini katapang jenazah Yana yang diterbangkan dari Pontianak ke Tasikmalaya berkat bantuan dari Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi yang konon mendapat kabar dari keluarga almarhum. Nah, Baraya, dari informasi yang barusan Tarifda, dari tadi informasi mudik beralih ke informasi duka cita dari salah satu masyarakat ya di Kota Tasikmalaya yang sedang melakukan bukan melakukan sih, mengais rezeki ya di wilayah lain. Ternyata ditakdirkan meninggal dalam keadaan memang kecelakaan ini ya, kecelakaan ketika sedang di kapal gitu, dan ditemukan korban itu dalam keadaan sudah meninggal nih Baraya. Nah, informasi ini juga sampai ke Gubernur Jawa Barat ya Pak Deddy Mulyadi dari keluarga almarhum yang memang dengan bantuan dari Pak Gubernur dari korban ini berhasil untuk diterbangkan dari Pontianak ke Kota Tasikmalaya. Termasuk ada juga di sini informasi komunikasi bersama Pak Wali Kota juga bersama Pak Firman, dan di sini terlihat Baraya, bisa dilihat ada potret jenazah yang sedang dimakamkan ya di masjid dengan jamaah yang sedang melakukan sholat jenazah gitu ya. Dan ada beberapa potret orang-orang dari pejabat terkait ya atau sekitar yang ikut juga melakukan sholat jenazah. Kita doakan di tengah berkahnya ya bulan suci Ramadan menjelang Lebaran ini tentunya menjadi haru dan bahagia gitu ya. Bahagia juga haru gitu ya. Termasuk duka cita juga kita doakan mudah-mudahan keluarga almarhum juga diberikan ketabahan serta kesabaran, dan almarhum juga ditempatkan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ini berita penutup ya Teh langsung ya. Ke wilayah Pangandaran nih Baraya, yang mana Bupati Pangandaran tegur sejumlah pedagang di Pantai Pangandaran. Kenapa ditegur ini ya? Bupati Pangandaran Citra Fitriami bersama Satpol PP dan Satgas Jaga Lembur Pangandaran melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk menertibkan pedagang di Pantai Pangandaran pada Minggu 23 Maret 2025. Mereka langsung mengamankan pedagang yang melanggar aturan dengan memasang bambu atau barang dagangan melebihi kapasitas. Barang yang diamankan meliputi bambu, alat dagang bagi wisata, jaring, perahu pesiar hingga peralatan nelayan. Di sini Citra mengatakan bahwa masih banyak pedagang yang memasang fasilitas jualan secara berlebihan seperti tenda tambahan dan barang dagangan yang berserakan. Sementara itu di sini juga ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparput Panana Soekarna mengatakan bahwa selama sidak ada beberapa catatan yang harus ditindaklanjuti, seperti kebersihan pantai, perbaikan fasilitas umum, pengecetan ulang, serta penataan zonasi objek wisata. Yang membaca berita ini memang Pangandaran ini kan objek wisata ya Teh, objek wisata yang memang terkenal khususnya bagi Baraya Priangan Timur ya Teh, wilayah Priangan Timur gitu. Nah, dengan adanya sidak dari Bu Citra ini mengkondusifkan mungkin ya Teh, mengkondusifkan untuk para pedagang kaki lima agar citra Pantai Pangandaran itu tetap clear gitu ya Teh, tidak menjadi kotor atau sebagainya gitu ya. Kita doakan semoga ini sidak yang dilakukan Ibu Citra ini memang terlaksanakan dengan clear gitu, dengan tuntas ya, agar tidak ada lagi pedagang-pedagang yang melanggar peraturan-peraturan yang sudah diberikan oleh pihak terkait. Oke Teh. Oke, Baraya, tidak terasa ya untuk ulas berita ini sudah berada di sesi akhir. Tapi sebelumnya ada kabar gembira juga dari kita sebagai keluarga dari Pikiran Rakyat ya, bagian dari keluarga Pikiran Rakyat yang memang mengucapkan selamat nih dan sukses atas ulang tahun ya Pikiran Rakyat yang ke-59, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat di 24 Maret 2025 kemarin ya. Nah, dan tentunya ini menjadi salah satu informasi yang gembira, juga keberkahan ya di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan membawa berkah nih untuk keluarga dari Pikiran Rakyat, termasuk
kita mau ngingetin soal event lomba Tarifda ya. Yang nanti HUT kabar periangan juga kan ya di bulan Mei ya Tarifda. Untuk Baraya supaya tidak ketinggalan informasi nih untuk mengikuti event lomba yang sudah kita adakan ya. Nanti bisa cek aja di Instagram kabar periangan.com untuk mengikuti lomba yang nanti sudah ada nih hadiah menarik yang menunggu Baraya di rumah. Dan termasuk Baraya mudah-mudahan mudah-mudahan untuk kita semua juga di bulan puasa ini ya, di 25 Ramadan ini sudah diberikan kesehatan. Dan tentunya terakhir untuk iklan ya, nanti Baraya bisa cek ya di layar kita di belakang ya. Itu ada beberapa brand ya, produk UMKM yang sudah masuk nih ke kabar periangan gitu ya, atau ke periangan TV juga ya. Nanti kalau misalkan Baraya mau juga sama seperti itu, bisa nanti chat ataupun informasikan ya ke tim kami di Periangan TV. Nah mungkin itu saja Tarifda ya dari saya pamit undur diri dan rekan saya Rifda Zulia. Nun wal qalami wa mayasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.